Hai, nama saya Pong Samin. Saya berasal dari SMK Berenang Siang, jurusan Tata Boga, dan hari ini saya akan membuat dadar gulung. Tapi kalau yang kita tahu selama ini, dadar gulung itu warna hijau. Sekarang saya mau membuat yang beda. Saya menggunakan bunga telang sebagai pewarna alaminya. Penasaran? Ikutin videonya dari awal sampai akhir ya. Untuk membuat dadar gulung, kita memerlukan kulit dadar gulung dan juga munting kelapa. Nah, di sini ada bahan untuk membuat kulit dadar gulung. Yang pertama ada 200 gram tepung terigu, lalu ada 65 ml santan. Di sini saya menggunakan santan instan. Lalu ada 1 butir telur, 1 sendok makan minyak goreng. Di sini ada 1/4 sendok teh garam, ada 1/4 sendok teh vanili, lalu ada 1/2 sendok teh baking powder, dan juga di sini ada air panas 400 ml dan juga bunga telang. Ini bahan-bahan untuk unti kelapanya. Pertama, ada 1 sendok teh garam, 200 gram gula merah. Sini saya menggunakan gula aren. Lalu ada 300 ml air, ada 300 gram kelapa. Nah, di sini saya menggunakan kelapa yang sedang nggak terlalu tua dan nggak terlalu muda. Lalu ada 1 lembar daun pandan yang saya ikat simpul. Untuk membuat kulit dadar gulung, yang pertama kita masukkan air panas ke dalam wadah yang berisikan air bunga telang. Lalu kita aduk-aduk dan tunggu beberapa saat hingga si warna bunga telangnya ini bunga telangnya berubah menjadi warna putih dan airnya berubah menjadi biru. Sekarang kita masukkan tepung terigu ke dalam wadah. Kita saring dulu. Ya, masukkan sedikit demi sedikit. Sampai semuanya habis, sampai tepungnya masuk semua. Nah, kemudian kita masukkan vanili, baking powder, dan garam. Lalu kita saring kembali. Setelah itu kita aduk kembali hingga rata. Setelah beberapa saat air bunga telangnya sudah berubah menjadi warna biru dan bunga telangnya sudah berubah menjadi putih. Nah, ini udah siap kita gunakan ya. Nah, langsung aja kita masukin air bunga telang ke dalam wadah yang berisikan tepung tadi. Lalu kita saring ya, supaya si bunga telangnya itu nggak masuk ke dalam adonan kita. Lalu kita masukkan air yang sisa yang tadi. Lalu kemudian kita aduk rata. Setelah teraduk dengan rata, kemudian kita masukkan minyak goreng tadi. Maaf, di sini saya pakai tangan, maaf ya. Tapi sebelumnya saya sudah cuci tangan dulu. Nah, kemudian kita masukkan santan 65 ml semuanya ya. Karena saya nggak mau rugi, jadi saya bener-bener manfaatin semuanya sampai bener-bener habis ya. Kemudian kita aduk dengan sampai rata. Kemudian kita masukkan 1 butir telur utuh ya, putih dan kuningnya. Lalu kita aduk rata. Wow, warnanya cantik ya guys. Mungkin di kamera nggak kelihatan, cuman ini tuh warnanya kayak hijau, biru,
tapi agak keabu-abuan. Jadi ini unik banget tuh ya warnanya. Nah, adonan kita kalau udah bisa ditarik dan satu lurus gitu kayak pita, itu menandakan adonan kita ini udah pas ya, teksturnya seperti itu. Kemudian kita saring adonan kita agar nanti lebih halus, jadi nggak ada gumpalan di dalam adonan kita. Nah, si gumpalan ketika kita masak nanti, si kulit dadar gulungnya itu sangat berpengaruh ya. Nanti kalau misalnya ada gumpalan tuh dia bakalan gak bakal meratangnya, dan tentu saja ada gumpalan yang benar-benar mengganggu, dan itu kita nggak mau adonan kita kayak gitu. Jadi kita harus saring supaya lebih halus. Dan juga di sini saya nggak pakai balon wax. Jadi besar kemungkinan kalau adonan kita tuh nggak halus, banyak gumpalan. Jadi harus benar-benar kita pastikan si adonan kita ini halus tanpa ada gumpalan sedikit pun. Saring sampai semua adonan habis ya. Oke, setelah kita udah pastikan bahwa punya kita tuh udah nggak ada lagi gumpalan, kita diamkan adonan kita beberapa saat hingga baking powdernya tuh aktif. Pertama kita iris halus dulu gula merahnya, lalu siapkan wadah, masukkan air, gula merah, daun pandan, dan garam ke dalamnya. Lalu masak hingga gula merah larut sampai mendidih juga. Nah, setelah beberapa saat udah mendidih nih gula merahnya, air gula merahnya, kita masukin aja langsung kelapanya. Lalu kita aduk rata. Nah, kita masak sampai si kelapanya ini matang dan air gula merah itu terserap sempurna ke dalam kelapa dan sampai kering juga. Kita pastikan sampai harus benar-benar kering ya guys. Setelah beberapa saat udah jadi nih unti kelapanya, kita biarkan sampai dingin dulu. Nah, sambil menunggu dingin kita siapkan kulit dadar gulung. Pertama kita nyalakan api, siapkan api, kita pakai api kecil aja. Tunggu beberapa saat sampai si teflonnya ini panas ya. Nah, setelah panas, kita masukkan adonan sekitar 1 sampai 1,5 sendok sayur. Ya, seperti itu. Lalu kemudian kita goyangkan si teflon wajannya ini sampai seluruh permukaan seluruh permukaan tertutupi dengan sempurna. Nah, seperti ini. Tunggu sampai matang. Nah, cara lihatnya dia udah matang atau belum tuh gimana sih? Yang pertama, si udah nggak ada di lapisan atas itu udah nggak ada adonan yang berwarna hijau muda atau putih gitu. Nah, terus di bawahnya juga pas kita lihat di bawahnya itu udah kering dan berwarna kecoklatan. Nah, itu artinya udah matang. Nah, kita lakukan terus sampai si adonan kita ini habis. Nah, karena kita nggak mau si adonan ini tebal dan susah untuk kita gulung, jadi kita harus buatnya setipis mungkin agar nanti gampang untuk kita lipat ya, dan nggak bakal robek. Nah, udah siap semua bahannya, kita masuk ke dalam proses penlipatan. Pertama siapkan satu lembar kulit dadar gulung, lalu taruh unti kelapa di atasnya, ratakan seperti ini, kita bentuk persegi panjangnya, lalu lipat seperti itu. Ya, nah sudah jadi. Lakukan terus sampai adonannya habis. Nah, lipat di bagian bawah, lalu kemudian ke bagian kanan, sebelah kiri, lalu kita dorong ke depan, lipat ke depan ya.
Nah, kalau ada yang robek itu gimana? Nggak apa-apa, kita bisa kok gunain. Tuh, taruh aduk di atas, undi kelapa di atas sama jeruk robek. Itu udah terangkat banget. Setelah selesai, kita berikan garnish. Nah, seperti ini kira-kira hasilnya. Nah, dari resep tadi kita bisa menghasilkan 7 buah dada dulu. Oke, sekian video dari